Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Sofina, NIM 1803060818, Peternakan C. Saya akan menjawab UAS Aneka Ternak dan Satwa Harapan. Nomor 1. Adapun jenis jangkrik yang banyak dibudidayakan di Indonesia pada saat ini yaitu jenis Gryllus miratus, Gryllus tectatus, dan Gryllus bimaculatus sebagai pakan burung kicau dan berbagai ikan hias. Jenis jangkrik ini dapat dibedakan dari bentuk tubuhnya, di mana Gryllus miratus pipositornya lebih pendek. Di samping itu, Gryllus miratus mempunyai garis putih pada pinggir sayap, punggung, serta penampilannya yang tenang. Sedangkan beberapa jenis kuda yang banyak dibudidayakan di Indonesia antara lain kuda Makassar, kuda Gorontalo, kuda Minahasa, kuda Sumba, kuda Sumbawa, kuda Bima, kuda Flores, kuda Sabu, kuda Roti atau kuda Kori, kuda Timur, kuda Sumatera, kuda Jawa, kuda Bali, kuda Lombok, dan kuda Kuningan. Nomor 2, adapun jenis pakan yang sering digunakan adalah pur, daun ubi, dan buah pepaya. Adapun kandungan nutrisi daun ubi antara lain 88,5% BK, 20,5% PK, 8,25% LK, 13,50% SK, dan 65% TDN. Sedangkan kandungan nutrisi dari pur antara lain 21-23% PK, 5% LK, 5% SK, 13% air, 0,9% Ca. Adapun jenis pakan kuda yang digunakan dari video yang kami review antara lain dedak dengan kandungan nutrisi yaitu 89,66% BK, 88,36% BO, 7,97 PK, 3,26% LK. Yang kedua, pelet dengan kandungan nutrisi yaitu 14-16% PK, 13% air. Rumput gajah dengan kandungan nutrisinya yaitu 20-29% BK, 6,26% PK, 2,6% lemak, 32,60% SK, dan 9,12% abu. Nomor 3, adapun pendapatan jangkrik didapat dari penjualan jangkrik untuk pakan pukur, pakan ikan, dan pembuatan tepung jangkrik, serta penjualan telur jangkrik biasanya dijual ke peternak lain untuk dikembangbiakkan. Pendapatan kotor 1 minggu 3 juta per kandang, pendapatan kotor 1 bulan 12 juta per kandang, pendapatan bersih 5.136.000 per bulan, dan menurut saya sudah sesuai dengan jam kerja peternak. Sedangkan pendapatan kuda bisa didapat dari ternak kuda muda tidak produktif, penjualan ternak kuda yang produktif untuk pacuan, dan penjualan ternak afkir biasanya dijual untuk dikonsumsi. Nomor 4, berdasarkan video yang kami review, menurut saya manajemen pada ternak kuda sudah bagus dan sudah sesuai dengan manajemen pemeliharaan kuda yang telah saya pelajari. Sedangkan manajemen pada peternakan jangkrik yang saya kunjungi ada beberapa yang harus diperbaiki, seperti manajemen kandang yang mana tidak terdapat himometer serta sehingga kita tidak tahu temperatur dan kelembapan kandang. Dan untuk manajemen pemasarannya agar dapat diperluas lagi jangkauannya, tidak hanya di daerah itu saja, tetapi juga di daerah, serta mengupgrade sistem pemasarannya menggunakan teknologi seperti melalui media sosial dan e-commerce agar dapat meningkatkan suplai pendapatan peternak. Nomor 5, karena kuda memiliki sifat yang agresif, terutama kuda jantan, jadi lebih baik pemeliharaan secara individu agar tidak terjadi persaingan dan kuda merasa lebih nyaman dan lebih efisien untuk meningkatkan performa kuda, dan pemeliharaan lebih terkontrol terutama kesehatannya, serta untuk meminimalisir penyakit kuda terhadap kuda lainnya. Nomor 6, judul jurnal 1, pemanfaatan kotoran kuda sebagai bahan dasar pembuatan pupuk di desa Binohburna. Sumber judul 1, Jurnal Ilmiah Pengabdi volume 5 nomor 1 April 2019. Judul jurnal 2, Imbangan Media Penetasan Terhadap Kemampuan Tetas dan Daya Hidup Jangkrik Gryllus miratus. Sumber judul
2. Jurnal Sains Peternakan Indonesia volume 13 nomor 3 edisi Juli sampai September 2018. Nomor 7. Tujuan penelitian jurnal 1. Tujuan penelitian ini adalah untuk memanfaatkan kotoran kuda sebagai salah satu bahan dasar pembuatan pupuk organik dan memanfaatkan hasilnya untuk vertikultur. Perlakuan jurnal 1, kegiatan yang melibatkan kelompok tani dan ibu rumah tangga untuk membuat pupuk dari kotoran kuda. Tujuan penelitian jurnal 2, penelitian bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh imbangan media penetasan terhadap kemampuan tetas dan daya hidup cangkrik Gryllithus mitratus. Perlakuan jurnal 2, penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 6 perlakuan dan 5 ulangan dengan menggunakan telur jangkrik sebanyak 25 butir untuk setiap ulangan. Perlakuan yang dicobakan adalah PO 100% pasir sungai, P1 100%, pasir pantai, P2 50%, pasir sungai tambah 50% pasir pantai, P3 75% pasir sungai tambah 25% pasir pantai, P4 25% pasir sungai tambah 75% pasir pantai, P5 tanpa media pasir. Nomor 8, hasil jurnal 1. Dari kegiatan tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat pernah menggunakan kotoran kuda sebagai bahan dasar dalam pembuatan pupuk. Campuran pupuk dari kotoran kuda tersebut hasilnya dapat dikatakan berhasil karena sayuran yang ditanam di vertikultur dapat tumbuh dengan baik. Kesimpulan jurnal 1, kegiatan pembuatan pupuk organik dengan memanfaatkan kotoran kuda yang banyak terdapat di Desa Bino sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Hasil jurnal 2, entase kemampuan tetas, hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penggunaan media pasir pantai dan pasir sungai berpengaruh nyata P lebih kecil 0,05 terhadap kemampuan tetas telur jangkrik. Hasil uji lanjut menunjukkan bahwa P3 merupakan media campuran 75% pasir sungai tambah 25% pasir pantai dengan kemampuan tetas sebesar 64%. Kesimpulan jurnal 2, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan tetas tertinggi 87,2% telur jangkrik terjadi pada penggunaan media tanpa pasir. Sekian video dari saya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.